Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya nih? Gimana kabarnya anak Abi Romangun sama Abi Grand Mall atau dimanapun adik-adik berada, pasti dalam keadaan yang sehat. Oke, sekarang kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Walaupun kita dalam keadaan yang masih di rumah, terus semua serba online, belajar online, terus ibadah online, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Yuk kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau baik dalam hidup kami. Kita mau katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita, kami mau memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kakak Kiki mau tanya, siapa di sini yang punya Allah yang besar, yang kuat dan yang perkasa? Angkat tangannya. Percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang perkasa? Karena Tuhan kita itu yang menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai, bahkan binatang yang kecil pun juga Tuhan ciptakan. Karena Tuhan kita Allah yang besar. Kita mau nyanyi lagu Allahku besar dan kuat dan perkasa. Musik. Tepuk tangan ya adik-adik. Jangan lupa pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Hahanya begini ya. Haha. Jadi kita pakai gerakan Allahku besar. Kalau besar tuh gimana sih adik-adik? Besar tuh begini gak sih? Allahku besar. Besar begitu gak? Bukan adik-adik. Tapi kalau besar itu tangannya diangkat. Allahku besar. Kuat nih, kuat. Kuat dan perkasa. Tiadanya begini ya. Tangan silang. Tiada yang mustahil bagi Dia. Jangan lupa adik-adik hahanya. Gunung, kalau gunung gimana adik-adik? Gunung begini tangannya. Sungai, oke? Bintang-bintangnya tangannya dikelap-kelip ya adik-adik ya. Oke, bisa ya adik-adik ya? Kita mau memuji Tuhan dengan pakai gerakan. Oke, musik. Tepuk tangan ya adik-adik. Siap-siap. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung, gunung. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Tepuk tangan adik-adik buat Tuhan. Siap-siap. 1, 2, 3.
mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin posisi yang baik, yang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik ya, kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita, mata kita, pikiran kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau serahkan hidup kita buat Tuhan. Biar Tuhan pakai kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, yuk kita mau siapkan hati kita yuk. Terima kasih Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita buat Tuhan.
kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati kami, berikan kami fokus Tuhan Yesus dalam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Tante Ermi Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat ya semuanya ya? Sepertinya Tante ingat nih, kayaknya ada yang ulang tahun dari minggu kemarin ya. Mora ya? Selamat ulang tahun Mora. Sepertinya juga Grayson tuh ulang tahun tuh, adiknya Lois ya. Happy birthday ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua ya. Hari ini kita mau memperhatikan firman Tuhan yang berbicara tentang memilih ya. Temanya Tuhan memilihku. Coba ulang lagi ya semuanya. Tuhan memilihku. Nah, ayatnya dari Yesaya 41 ayat 9D. Ya. Nah, di situ ada ya. Coba ambil Alkitabnya deh. Yesaya 41 ayat 9D. Bunyinya, Tuhan nih yang berfirman ya. Aku telah memilih engkau dan tidak akan menolak engkau. Sekali lagi. Aku telah memilih engkau dan tidak akan menolak engkau. Waduh, luar biasa. Saya dipilih Tuhan. Ya, semua kita dipilih Tuhan. Ya, dari berbagai bangsa Tuhan pilih kita saat ini. Ya, jadi bersyukurlah kamu dipilih oleh Tuhan. Ngomong di sebelahnya sama kakaknya, sama adiknya, ya, sama mama, kamu dipilih Tuhan loh. Aku dipilih Tuhan. Nah, ada satu kisah. Ya, pada waktu itu seorang ibu yang bergumul untuk memiliki anak, kemudian Tuhan kasih anak. Ya, lalu ibu ini berjanji, kalau Tuhan kasih anak, saya akan mempersembahkannya untuk Tuhan. Artinya, saya mau memberikan anak ini untuk Tuhan. Tuhan pakai dia, ya, karena pasti pada waktu Tuhan menjadikan dia seorang manusia, Tuhan punya rancangan bagi dia. Siapa yang tahu? Udah kelihatan di situ ya. Samuel, ya, Samuel. Ya, kira-kira mungkin umur 7 tahun kali ya. Ibu Hana membawa Samuel ke bait Allah. Ya. Karena Hana sudah janji, Ibu Hana sudah janji ya, anak ini akan kupersembahkan untuk Tuhan. Nah, pada waktu itu yang menjadi imam di sana adalah Imam Eli ya. Dan Imam Eli menerima Samuel untuk dididik ya, untuk belajar melayani Tuhan, mengenal Tuhan walaupun umurnya masih kecil. Satu malam Samuel tidur ya, Bapak Imam Eli juga sudah tidur ya, tapi lampu di bait Allah itu belum dipadamkan ya. Waktu sudah tertidur, Samuel mendengar ada yang memanggil namanya, Samuel, Samuel. Lalu kaget si Samuel. Lalu dia berkata, ya Bapak. Dia lari ketemu Imam Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Oh tidak nak, tidur aja lagi ya. Mungkin Imam Eli berpikir anak-anak mimpi nih gitu ya. Balik lagi tidur lagi si Samuelnya. Lalu lagi tidur lagi, terdengar lagi ada yang panggil, Samuel, Samuel.
Dia lari. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Oh tidak nak. Tidur lagi ya? Iya Pak. Samuel balik lagi, tidur lagi. Ada lagi yang panggil. Samuel, Samuel. Bangun lagi dia lari. Bapak panggil saya? Oh tidak. Lalu kemudian Imam Eli berpikir, jangan-jangan Tuhan yang panggil. Lalu Imam Eli bilang begini, Samuel, kalau ada lagi yang memanggil, katakan saja, ya Tuhan, berbicaralah. Kemudian Samuel balik lagi tidur, ya. Lalu kemudian ada lagi suara yang keempat, ya. Tuhan panggil lagi, Samuel, Samuel. Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu Tuhan sampaikan banyak hal, ya, banyak hal. Padahal waktu itu Samuel masih kecil loh ya. Tapi Samuel ingat semua apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, besok pagi, Imam Eli tanya loh, pasti kemarin Tuhan berbicara banyak hal ya. Kamu gak boleh bohong ya sama aku. Ya, lalu kemudian dia ceritalah semuanya, ya. Dan Samuel ya menjadi pelayan Tuhan. Dan dia semakin dikatakan disukai Tuhan. Dan juga oleh semua orang. Karena Tuhan telah memilih dia untuk menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan kami, dengan kita semua ini? Nah, firman Tuhan tadi sudah berkata, aku memilih engkau. Ya, jadi kita harus berkata, Tuhan terima kasih, engkau memilih aku menjadi milikmu. Ya, Tuhan memilih kita untuk apa? Menjadi anak-anak Allah loh. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 ya. Lalu kemudian Tuhan juga ingin kita menjadi orang-orang yang hebat. Ya, bukan orang-orang yang gak ada masa depan, orang-orang yang hebat. Makanya Yeremia 29 ayat 11 berkata, ya, Tuhan merancang masa depan kita luar biasa, ya. Penuh dengan pengharapan. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang hebat. Kemudian Tuhan juga ingin kita menjadi orang-orang yang memberkati, ya, bukan menjadi orang yang egois. Harus memberkati seluruh kehidupan kita, memberkati, menyenangkan, ya. Pokoknya membanggakanlah. Yang paling dekat mama papa, ya, menyenangkan. Kamu bisa menjadi anak yang menyenangkan, yang dengar-dengaran, yang nurut, ya. Apalagi kalau hari Minggu begini, kamu tidak lupa untuk siap-siap mandi, pakai baju bagus, sama sekolah Minggu, ya. Mau berjumpa dengan Tuhan, mau memuji nama Tuhan, supaya Tuhan disenangkan. Kita mempersiapkan diri untuk menjadi berkat. Di sekolah, kita jadi berkat bagi teman-teman, bagi guru-guru kita, di lingkungan, di mana saja kita harus menjadi berkat. Karena kita anak-anak Allah, ya. Allah yang maha besar itu loh, yang menciptakan langit dan bumi, yang punya semuanya. Kita dipilih oleh Tuhan, ya. Kemudian kita juga dipilih oleh Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan. Gimana caranya? Ya, dengan hidup kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, kita memperkenalkan siapa Tuhan kita. Ya, kata-katanya bagus. Pokoknya menyenangkan deh, ya. Hati orang tanya, kok kamu bisa sih begitu? Kok dulu kamu nakal, kok sekarang kamu manis ya? Jadi anak yang baik. Lalu kamu berkata, iya kan saya anak Tuhan. Makanya apa yang harus saya perbuat itu menyenangkan Tuhan, memperkenalkan siapa Tuhan. Kamu nggak takut mati? Enggak.
Kenapa nggak takut mati? Karena saya punya Tuhan yang hidup, yang punya surga. Kalau saya mati, saya masuk surga. Nah, kita memperkenalkan Tuhan kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan juga Tuhan panggil kita menjadi warga kerajaan surga. Keren nggak? Ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi warga kerajaan surga. Jadi tidak perlu takut, ya. Dunia ini akan berlalu. Coba kita lihat sekarang, kalau kita nonton di televisi ya, aduh, gempa bumi, longsor, banjir, pesawat jatuh, orang pada mati, ya. Tapi kita tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, ingat, Tuhan memilih kita untuk menjadi warga kerajaan surga. Kalau kita selesai di dunia, kita punya tempat yang baru di surga. Kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, wah, keren, luar biasa. Nah, sekarang apa yang harus dimiliki oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Ya, apa sih karakter atau sesuatu yang ada dalam hidup kita, ya, yang terbukti dari perbuatan kita, perkataan kita, keputusan-keputusan kita. Kolose 3 ayat 12 berkata, ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, wow, ya. Nah, siapa orang yang dipilih? Saya, kamu, ya, yang dipilih Allah, dikuduskan dengan darah Yesus yang mati di kayu salib, ya, karena Dia mengasihi kita. Apa yang harus kita kenakan? Yang pertama, belas kasihan, ya, karena Allah kita adalah kasih. Jadi anak-anak Allah yang dipilih oleh Allah harus punya belas kasihan, tidak boleh marah lama-lama, ya. Gak boleh dendam apalagi, gak boleh. Harus mengampuni, ya, harus mengasihi. Itu namanya belas kasihan, ya. Kalau orang lagi susah, gimana? Kita harus punya kemurahan hati, bagi, ya. Kamu punya makanan, bagiin, jangan pelit. Kasihan, ya. Kalau kamu punya pakaian, aduh, udah sempit nih tapi masih bagus, kira-kira mau kasih kemana ya? Jangan diumpetin, ya. Nah, kemarin kan kalian udah pada ngumpul semua. Mama papanya kayaknya ngumpul, ya. Mamanya ngumpulin, ya. Tapi kamu harus belajar. Orang yang dipilih oleh Tuhan itu memiliki kemurahan hati, ya. Orang yang bermurah hati itu bisa memaklumi orang lain. Kalau orang itu salah, orang itu nggak suka sama kita, ya kita memaklumi aja deh, ya. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita kan anak-anak Tuhan. Lalu kemudian harus memiliki kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Ya, kerendahan hati itu lawannya sombong. Ya, kalau sombong itu, wah, semuanya aku. Ya, orang lain nggak boleh lebih. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang senantiasa mau menerima. Ya, menerima apa? Terima nasihat, teguran, kalau dikasih tahu mau terima, itu ya. Jangan marah-marah. Dia juga begitu, masa saya nggak boleh sih? Itu orang sombong. Tapi kalau orang rendah hati, iya Ma, iya Bu, iya Kak, saya salah, saya mau berubah. Itu namanya kerendahan hati, ya. Nah, kemudian kelemah lembutan. Lawannya itu kasar, ya. Wah, kalau orang senggol gitu langsung ditonjok, gitu ya, langsung ditendang. Kalau nggak suka langsung lempar. Kita orang-orang dipilih oleh Allah memiliki sifat kelemah lembutan, ya. Jikalau ada orang yang kasar sama kita, kita sabar. Kita mulai berdoa, Tuhan ampuni dia. Ya, kalau kita punya kesempatan, kita mau berkata, kenapa kamu melakukan itu? Nggak baik. Itu nggak baik. Ya, orang yang lemah lembut itu mau diajar, mau ditegur, ya, dan mau dibentuk.
ya, mau dibentuk. Coba kita kepingin nih ya, mau jadi penyanyi, tapi suara kita masih pas-pasan. Tapi kita maunya menjadi orang yang terkenal, ya. Tapi suaranya jelek, dikasih tahu nggak mau. Tapi kok orang lemah lembut tuh, ya, dia mau belajar. Dikasih tahu, kamu fales. Coba yang begini, coba agak keras sedikit, buka mulut gitu ya. Nah itu orang lemah lembut tuh mau dibentuk ya, sehingga menjadi sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang indah, ya. Kamu coba perhatikan biola itu ya. Biola itu kan terbuat dari kayu. Tapi kalau kayu itu dibentuk oleh pembentuknya, selalu patah, nggak jadi biola, ya. Tapi kalau dia mau dibentuk, nah oleh sebab itu ya, seorang pembuat biola itu harus memilih kayu yang tepat, ya. Kemudian dipasang senar, kalau fales diputar lagi. Coba kalau si biola memberontak, ngapain sih saya diucak-utik terus? Ya fales lah gitu ya. Nah demikian juga kita. Kalau kita tidak menjadi orang yang memiliki kelemah lembutan, kita nggak akan dibentuk, nggak akan bagus, ya. Nah semua kita punya talenta kan? Ada suka nyanyi, main musik, melukis, ya semua perlu yang namanya kelemah lembutan, ya. Dan yang berikut, kesabaran, ya. Nah kelemah lembutan, kesabaran, ya semua harus ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita kepingin nih sesuatu, belum diperoleh, mama papa belum bisa beli, ya sabar. Sabarnya dengan bagaimana? Berdoa dong, ya. Supaya mama papa diberkati Tuhan. Supaya dapat membeli apa yang kamu perlukan, gitu, ya. Aduh kok lama banget sih? Sabar, ya, sabar, semua ada waktunya. Nah itu ya, baru keren. Orang-orang pilihan Tuhan itu luar biasa, mampu memperkenalkan Tuhan, mampu membuktikan bahwa kita ini anak-anak Allah, warga kerajaan surga, ya, yang mampu memberkati, bukan menjadi batu sandungan, ya. Jadi semua itu harus dimiliki oleh kita. Ya, oleh sebab itu anak-anakku, kamu akan terus bertumbuh ya, terus bertumbuh menjadi besar. Apa yang belum bisa nanti akan bisa, ya. Semua perlu kesabaran, ya, perlu waktu. Sekarang kamu belum pintar matematika, belajar aja terus, ya, supaya kamu menjadi orang yang hebat. Karena Tuhan punya rancangan kita menjadi orang-orang hebat, anak-anak Allah yang memuliakan Tuhan. Nah, dalam perjalanan kita mungkin semuanya tidak mulus, ya, tidak mulus. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, ya, Tuhan akan menyertai kita, ya, Tuhan itu akan menyertai kita. Oleh sebab itu jangan takut, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa rancangan Tuhan, pilihan Tuhan terhadap saya itu hebat, luar biasa, ya. Oleh sebab itu saya tidak mau takut ada sesuatu yang terjadi yang kurang bagus, maka saya akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, tolong saya percaya Tuhan menyertai saya. Jangan bimbang juga, ya, sebab Tuhan yang pilih kita itu Dia Allah yang menciptakan kita. Dia yang telah menyediakan rancangan masa depan kita yang luar biasa, ya. Jadi jangan bimbang kalau ada yang bilang, masa iya sih? Masa janji Tuhan kayak gitu? Masa? Kita nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu, ya. Apalagi ada yang bujuk-bujuk supaya kita nggak usah percaya Tuhan Yesus, tidak usah berdoa, tidak usah memuji Tuhan, tidak usah baca Alkitab, semua baik-baik aja. Jangan begitu, ya. Kita nggak boleh bimbang. Apa yang diinginkan oleh Tuhan kita lakukan, ya. Baca Alkitab, punya waktu, ya, memuji Tuhan, belajar memuji Tuhan dengan lebih bagus lagi, gitu ya. Dan semua talenta yang Tuhan kasih, kemampuan kita pertajamkan supaya itu menjadi menyenangkan kita, ya. Nah, Allah juga akan meneguhkan kita, ya. Tidak akan tergoyahkan, ya, walaupun diombang-ambing tetap Tuhan akan menolong kita, ya, karena kita anak-anak pilihan Tuhan.
Dan dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan. Yang dahsyat itu, yang luar biasa itu, ya. Dan membawa kita kemenangan. Artinya semua orang-orang dipilih oleh Tuhan selalu meraih kemenangan. Amin. Ya. Jadi katakan, Tuhan, terima kasih engkau memilih aku. Aku mau menjadi anak Allah, ya. Aku mau ya menjadi berkat. Aku mau memperkenalkan Tuhan. Aku mau menjadi orang yang hebat karena Tuhan memberkati saya, ya. Dan aku akan tetap percaya bahwa aku adalah warga kerajaan surga. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu, jika engkau sakit hari ini, coba senyum, ya. Jikalau engkau hari ini menghadapi mungkin apa yang kau inginkan belum terpenuhi, senyum aja. Terima kasih Tuhan, engkau akan menyediakan semua. Ya, senyum dong, ya. Semua senyum dan berkata, engkau dipilih Tuhan, ya. Dan juga berkata, aku dipilih Tuhan, ya. Nah, jadi kamu dipilih Tuhan. Amin. Ya. Oke, keren. Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa. Walaupun aku masih kecil, tapi aku telah mendengar Tuhan memilih saya. Dan Tuhan tidak akan membuang saya. Tuhan akan pelihara saya. Tuhan juga akan melengkapi saya dengan karakter-karakter yang indah. Memiliki belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran. Dan rancangan Tuhan bagi hidupku luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati mama papa, oma opa, berkati kakak, adik, dan semua keluarga yang ada. Jadikan kami orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah, kasih sayang Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.